Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel bersama Kak Latifah tentunya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi persamaan eksponen yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bentuk-bentuk persamaan eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen ini kan ada 6 macam ya. Dan di pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas 3 bentuk. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, bagi kalian yang belum menonton materi bentuk pertama sampai ketiga, boleh kalian lihat nanti linknya di deskripsi. Dan yang sekarang akan kita bahas adalah bentuk keempat, 5, dan 6. Oke, mari langsung kita lihat saja bagaimana bentuk-bentuk persamaan eksponen bentuk keempat, kelima, dan keenamnya. Nah, ini dia bentuk keempat dari persamaan eksponen, yaitu di mana fungsi hx berpangkat fx sama dengan hx berpangkat gx. Berarti ciri-ciri yang bisa kita lihat pada bentuk keempat ini, basisnya ini harus sama ya, sama-sama hx gitu. Kemudian pangkatnya boleh berbeda, yang satu fx, yang satu gx. Kemudian yang bisa kita lihat dari bentuk keempat ini adalah penyelesaiannya. Ternyata bentuk keempat ini agak berbeda dari bentuk ke-1, 2, dan 3. Bentuk keempat ini memiliki 4 buah penyelesaian. Yang keempat-empatnya ini harus kita laksanakan. Tidak boleh kita pilih penyelesaiannya salah satu. Misalnya kita mau milih penyelesaiannya A saja atau B saja gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Pokoknya penyelesaiannya ini harus kita lakukan. Dari A sampai D, kita lakukan penyelesaiannya. Yang A, yaitu kita lihat penyelesaiannya. Yang A, fx sama dengan gx. Kemudian yang B, hx-nya sama dengan 1. Untuk yang C, hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx-nya bernilai positif. Kemudian yang D, hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx-nya dua-duanya sama-sama bernilai ganjil atau kedua-duanya sama-sama bernilai genap. Nah, untuk lebih pahamnya, kakak akan kasih satu contoh soal kepada kalian. Nah, ini dia contoh soal bentuk keempat, di mana tentukan HP itu adalah himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaian dari x kurang 7 berpangkat x kuadrat kurang 2 sama dengan x kurang 7 berpangkat x. Nah, kalian lihat soal ini, di mana basis pada ruas kiri itu adalah x kurang 7 dan basis pada ruas kanan juga x kurang 7 sesuai dengan sifat keempat tadi, yang mana basisnya sama-sama hx gitu ya. Terus pangkatnya yang satu fx, yang satu gx, dengan artian pangkatnya berbeda. Nah, kalau di soal ini bisa kita lihat pangkatnya berbeda ya. Pangkat di ruas kirinya berupa x kuadrat kurang 2 dan pangkat di ruas kanannya berupa x. Berarti penyelesaiannya ini ada 4 macam sesuai dengan bentuk keempat tadi. Kita lihat slide sebelumnya. Penyelesaian yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Nah, berarti pangkat ruas kiri kita ambil, kemudian kita ambil juga pangkat di ruas kanan. Fx kita pangkat di ruas kirinya adalah x kuadrat kurang 2. Berarti kita bikinkan di sini x kuadrat kurang 2 sama dengan, terus kita punya gx-nya sama dengan x. Oke. Kemudian kita sederhanakan x kuadrat kurang 2 sama dengan x ini. Kita pindah ruaskan x yang di ruas kanan sendiri. X positif pindah ruas jadi negatif. Jadilah dia menjadi x kuadrat min 2-nya nanti kita tuliskan ya. Kemudian x yang di ruas kanan tadi kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif x. Baru setelah itu kita tuliskan min 2-nya. Karena dalam penulisan variabel itu harus berurutan ya. Mulai dari variabel yang terbesar sampai ke variabel yang terkecil. Kemudian yang terakhir baru kita tuliskan konstantanya. Jadi min 2 atau konstanta itu berada di belakang biasanya gitu. Nah, untuk di ruas kanan ini kan sudah tidak ada lagi, x-nya sudah kita pindahkan ya. Berarti sama dengan 0. Nah, setelah ini apa yang akan kita lakukan? Iya,
Kan kita mau cari himpunan penyelesaian, berarti itu kita mencari nilai X-nya ya. Dari X kuadrat kurang X kurang 2 ini, maka bisa kita mencari nilai X-nya dengan menggunakan faktorisasi pada persamaan kuadrat. Nah, jadi X kuadrat kurang X kurang 2 ini merupakan bentuk persamaan kuadrat. Bagaimana cara memfaktorkan X kuadrat kurang X kurang 2 ini? Iya, pertama kita bikinkan X-nya dulu ya di masing-masing kurung. Setelah itu kita pikirkan dua angka nanti yang akan kita taruh di sini, yang apabila dikali menghasilkan min 2 dan apabila ditambah dia akan menghasilkan min 1. Kira-kira angka berapa saja? Iya, angka min 2 dan 1. Oke, kita buatkan. Nah, jika min 2-nya dikali dengan 1, maka hasilnya adalah min 2. Kemudian jika min 2-nya ditambah dengan 1, maka akan menghasilkan min 1. Berikutnya kita cari nilai X yang pertama. Ini kan X min 2 ya, X kurang 2. Berarti min 2-nya ini kalau kita keluarkan dia menjadi positif 2. Jadilah dia X sama dengan 2. Lanjut berikutnya, X tambah 1, berarti nilai X-nya adalah positif 1, kita pindah ruaskan menjadi negatif 1. Oke, sudah kita dapatkan himpunan penyelesaian yang pertama, yang mana X-nya bernilai 2 dan min 1. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian B. Kita lihat di slide sebelumnya, kita punya penyelesaian yang B-nya yaitu HX sama dengan 1. Berarti HX-nya kita jadikan sama dengan 1. Kita ambil HX. HX kita tadi yang mana? Oke, di soal tadi kita punya HX yaitu X kurang 7. Berarti kita ambil X kurang 7 ini, kita jadikan dia sama dengan 1. Nah, X kurang 7 sama dengan 1. Kemudian kita cari penyelesaiannya. X kurang 7 sama dengan 1. Kalau kita ingin mencari nilai X-nya, berarti mudah saja. Min 7 tinggal kita pindah ruas ke ruas kanan. Negatif pindah ruas menjadi positif, yaitu jadi positif 7. Sama dengan 1 positif 7. X sama dengan 8. Oke, dapatlah penyelesaian berikutnya yaitu X sama dengan 8. Kemudian kita lakukan penyelesaian yang ketiga atau yang ke C. Kita lihat lagi ke sifat keempat. Penyelesaian yang C-nya coba kalian perhatikan. Nah, ini HX sama dengan 0. Jadi HX-nya kita jadikan sama dengan 0. Tapi dia punya syarat. Syaratnya Fx dan Gx-nya harus bernilai positif. Coba kita kerjakan. Iya, kita tadi punya HX adalah X kurang 7 ya. Berarti kita ambil X kurang 7-nya, kita jadikan sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai X. Untuk mencari nilai X berarti negatif 7 kita pindah ruas. Negatif 7 pindah ruas menjadi positif 7. Oke, karena ini 0 nggak usah ditulis lagi. Berarti hasilnya adalah positif 7. Nah, untuk menentukan apakah 7 ini merupakan penyelesaian dari persamaan eksponen kita tadi, maka 7 ini harus dicek dulu ya. Apa tadi syaratnya? Fx dan Gx-nya harus bernilai positif. Berarti nilai X sama dengan 7 ini kita cek ke masing-masing pangkatnya. Yang pertama kita cek dulu ke Fx-nya ya. Nah, Fx-nya berapa tadi? Fx-nya adalah pangkat pada ruas kiri ya. Pangkat di ruas kiri adalah X kuadrat kurang 2. Berarti kita cek ke sini. X kuadrat kurang 2. Terus kita substitusikanlah 7 tadi ke Fx. Oke, kita substitusikan. X-nya kita ganti dengan 7 yang sudah kita dapatkan tadi. X kuadrat berarti 7 kuadrat. Kurang 2. Kurang 2. Kita tuliskan seperti itu ya. Kemudian 7 kuadrat berapa nilainya? 7 kuadrat adalah 49. Kan 7 kali 7 ya. Kita kurangi dengan 2. 49 kurang 2 sama dengan 47.
Nah, kita perhatikan 47 ini apakah bernilai positif? Iya, 47 adalah bernilai positif, bukan negatif ya. Sekarang kita lakukan cek berikutnya ke GX lagi. Kita punya GX tadi, yaitu pangkat di ruas kanannya berpangkat X ya, X saja GX-nya. Berarti kita buatkan di sebelahnya GX sama dengan X. Nah, kemudian 7 yang sudah kita dapatkan tadi, kita substitusikan lagi ke nilai GX-nya. Kebetulan GX-nya cuma X aja ya, berarti kita ganti saja X ini dengan angka 7. Oke, dapatlah hasilnya 7. Apakah 7 ini bernilai positif atau negatif? Nah, 7 bernilai positif. Dan 47 juga bernilai positif. Oke, setelah kita cek, ternyata Fx dan Gx-nya setelah disubstitusikan, dia menghasilkan sama-sama bernilai positif. Maka, jika kedua-duanya sama-sama bernilai positif, berarti X sama dengan 7 ini memenuhi syarat. Jadi, dapatlah himpunan penyelesaian berikutnya adalah X sama dengan 7. Oke, kita lanjut ke penyelesaian yang D ya. Ya, kita balik ke slide berikutnya. Kita perhatikan penyelesaian yang D, yaitu Hx-nya bernilai -1 dengan syarat Fx dan Gx-nya dua-duanya sama-sama bernilai ganjil atau dua-duanya sama-sama bernilai genap. Oke, kita buatkan penyelesaian yang D di slide berikutnya. Pada penyelesaian yang D, Hx itu kan sama dengan -1, berarti kita ambil yang Hx-nya. Mana yang sebagai Hx pada soal? Hx-nya adalah basisnya ya. Basisnya di soal berapa tadi? X kurang 7. Oke, kita buatkan X kurang 7 sama dengan -1. Terus kita cari nilai X. -7 berarti kita pindah ruas ke kanan. -7 pindah ruas menjadi positif 7. Jadilah dia menjadi -1 ditambah 7. Berapa nilai X-nya? Yaitu 6. Nah, kita cek dulu nih, apakah 6 ini merupakan penyelesaian dari persamaan eksponen kita? Oke, cara ngeceknya bagaimana tadi? Tadi kan kita punya syarat di penyelesaian yang keempat ini, yaitu apabila disubstitusikan ke Fx dan Gx, maka dua-duanya sama-sama bernilai ganjil atau sama-sama bernilai genap. Oke, kita substitusikan. Berarti yang angka 6 ini kita substitusikan terlebih dahulu ke Fx. Fx kita adalah pangkat pada ruas kiri. Mari kita cek. Fx atau pangkat di ruas kiri kita tadi adalah X kuadrat kurang 2. Oke, kita tulis di sini. Fx sama dengan X kuadrat kurang 2. Kemudian kita substitusikan 6 ini ke X kuadrat kurang 2. X kuadrat ganti X-nya dengan angka 6. Jadilah dia 6 kuadrat dikurang 2. 6 kuadrat berapa? 36 ya. 36 kurang 2. Berarti jadinya 34. Nah, kita cek lagi ke Gx-nya. Gx tadi adalah pangkat di ruas kanan. Pangkat di ruas kanan kita adalah X tadi ya, berarti Gx kita X. Nah, sekarang 6 ini kita substitusikan lagi ke Gx. Oke, karena Gx kita hanya X, berarti X ini ganti dengan 6. Oke, didapatlah langsung Gx-nya 6. Nah, sekarang mari kita cek apakah 34 dan 6 ini adalah sama-sama bernilai genap atau sama-sama bernilai ganjil. Oke, 34 dan 6 ini adalah sama-sama bernilai genap. Jadi, berarti X sama dengan 6 kita ini memenuhi syarat untuk menjadi sebuah penyelesaian dalam persamaan eksponen kita. Nah, gimana nih Kak kalau misalnya jawabannya yang 134, yang satunya lagi 7? Gimana tuh Kak? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu ya, berarti yang satunya jawabannya genap, yang satunya jawabannya ganjil. Kalau seperti itu jawabannya, maka X sama dengan 6 ini
dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi himpunan penyelesaian. Tapi karena alhamdulillah 34 dan 6 sama-sama bernilai genap, maka X sama dengan 6 kita ini memenuhi syarat untuk menjadi himpunan penyelesaiannya. Oke, sekarang saatnya kita kumpulkan atau kita tulis ya, berapa himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan. Yang pertama tadi kan X sama dengan 2, terus X sama dengan min 1. X sama dengan 2, terus min 1. Kemudian kita dapat tadi berapa? X sama dengan 8. Lanjut lagi, X sama dengan 7. Berikutnya tadi kita dapat berapa? Terakhir adalah X sama dengan 6. Nah, berarti kita dapatkan 5 buah himpunan penyelesaian, yaitu 2, min 1, 8, 7, dan 6. Oh ya, himpunan penyelesaian ini alangkah baiknya kita urutkan dari angka terkecil ya. Berarti menjadi min 1, 2, 6, 7, dan 8. Selesai. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami? Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke bentuk yang kelima ya. Ya, untuk sifat yang kelima ini yaitu fx berpangkat hx sama dengan gx berpangkat hx. Ini maknanya basisnya ini berbeda, kemudian pangkatnya sama. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal yang basisnya berbeda dan pangkatnya sama, maka kalian bisa mengerjakannya dengan bentuk yang kelima ini. Dan penyelesaian pada bentuk yang kelima ini kita hanya punya 2 penyelesaian saja, tidak seperti bentuk yang keempat tadi yang punya 4 penyelesaian. Ini penyelesaian yang A-nya fx sama dengan gx. Kemudian penyelesaian yang B-nya hx sama dengan 0 dengan syarat nanti ketika disubstitusikan hasilnya fx tidak berupa 0 dan gx-nya tidak berupa 0. Jadi kalau misalnya hasilnya berupa angka selain 0, maka berlakulah nilai x tadi. Tapi kalau misalnya hasilnya berupa 0, berarti nilai x tadi tidak terpenuhi syaratnya gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal untuk lebih memahami bentuk yang kelima ini. Nah, ini dia contoh soal yang kelima, yang mana basisnya itu berbeda. Kalian lihat, basisnya berbeda, yang ruas kirinya x kuadrat tambah 2x kurang 3, dan ruas kanannya memiliki basis x kuadrat tambah 3x kurang 10. Berarti basis sebelah kirinya disimbolkan dengan fx, basis sebelah kanannya disimbolkan dengan gx. Nah, ini berarti fx ini nanti ya. Dan ini berarti gx. Oke. Nah, kemudian kita beralih ke pangkat. Karena pangkatnya ini sama, yaitu sama-sama x kuadrat kurang 4. Berarti kalau di bentuk kelima kan tadi pangkatnya ini dilambangkan dengan hx ya. Berarti x kuadrat kurang 4 ini adalah hx-nya nanti. Oke, kalau gitu langsung saja kita lakukan penyelesaiannya. Kita kerjakan dulu penyelesaian yang A ya. Yang A tadi adalah fx sama dengan gx. Berarti basisnya kita ambil. Oke, untuk fx-nya kita ambil x kuadrat tambah 2x kurang 3 sama dengan gx-nya. Kita ambil x kuadrat tambah 3 kurang 10. Sekarang kita lakukan penyederhanaan untuk mencari nilai x-nya. Oke, berarti kita lakukan terlebih dahulu pemindah ruasan yang sebelah kanan ke kiri semuanya, supaya nanti sebelah kanannya jadi sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita bikinkan dulu x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kemudian yang ruas kanan ini satu persatu kita pindah ruaskan ya. Ada x kuadrat positif, jika kita pindah ruaskan jadi negatif x kuadrat. Kemudian ada 3x positif ya, kita pindah ruas jadi negatif 3x. Kemudian ada 10. Nah, 10 ini kan negatif, kita pindah ruas menjadi positif. Sudah habis ruas kanan, sudah kita pindah ruaskan semua ke ruas kiri, berarti ruas kanannya jadi 4.
0. Sekarang di ruas kiri ini kita samakan yang sejenis. Yang sejenisnya kita dekatkan gitu ya. Misalnya x kuadrat ini sejenis dengan negatif x kuadrat. Oke, kita dekatkan yang sejenis dulu. X kuadrat negatif x kuadrat. Udah. Kemudian kita lihat 2x itu sejenis dengan min 3x karena x-nya sama-sama berpangkat 1 ya. Berarti kita dekatkan. Positif 2x negatif 3x. Selanjutnya kita dekatkan yang sejenis, yaitu negatif 3 dengan positif 10 karena dia sama-sama konstanta. Berarti kita bikinkan negatif 3 ditambah 10 sama dengan 0. Sekarang kita jumlahkan atau kurangkan yang sejenisnya. X kuadrat kurang x kuadrat habis. Kemudian 2x kurang 3x berapa? Iya, 2x kurang 3x adalah min 1, min 1x, atau boleh juga kita buat menjadi min x. Selanjutnya, min 3 tambah 10. Hutang 3 bayar 10 berarti menjadi positif 7 ya, sama dengan 0. Sekarang untuk mencari nilai x-nya, ini kan min x. Min x sama dengan, berarti positif 7-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif 7. Min x sama dengan negatif 7, berarti x-nya adalah 7. Dapatlah himpunan penyelesaian yang pertama, yaitu x sama dengan 7. Oke, berikutnya kita selesaikan menggunakan penyelesaian yang B ya. Penyelesaian yang B di rumusnya tadi adalah hx sama dengan 0. Dia memiliki syarat apabila hasilnya nanti kita substitusikan ke fx, maka tidak boleh sama dengan 0, dan apabila kita substitusikan ke gx, tidak boleh juga sama dengan 0. Oke, berarti kita ambil hx-nya, kita jadikan sama dengan 0. Di soal tadi mana yang sebagai hx? Oke, hx kita adalah x kuadrat kurang 4. Kita buatkan di sini. Dia kan tadi rumusnya hx sama dengan 0 ya. Berarti kita punya hx adalah x kuadrat kurang 4. Nah, karena x kuadrat kurang 4 ini merupakan persamaan kuadrat, maka kita bisa melakukan penyelesaiannya menggunakan faktorisasi lagi gitu ya. Caranya gimana? Oke, kalian ingat lagi materi SMP kelas 2 ya. Jika bentuknya berupa x kuadrat kurang 4, berarti kan itu, kalau bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan adalah ax kuadrat tambah bx tambah c gitu ya. C-nya konstanta, yang x-nya berpangkat 1, kemudian yang paling depannya x-nya berpangkat 2. Nah, sedangkan di sini dia hanya memiliki x berpangkat 2, kemudian hanya memiliki konstanta. X berpangkat 1-nya tidak ada, berarti x berpangkat 1-nya itu bernilai 0 gitu loh. Nah, untuk mencari faktorisasi dari x kuadrat kurang 4 ini, berarti yang kalian pikirkan itu adalah apabila dikali dia menghasilkan min 4, dan apabila ditambah dia menghasilkan 0. Berapa? Iya, betul sekali. Adalah negatif 2 dengan positif 2. Negatif 2 dengan positif 2. Untuk mencari nilai x yang pertama, x kurang 2. Negatif 2 kita keluarkan menjadi positif 2. Kemudian x berikutnya, x tambah 2. Positif 2-nya kita keluarkan menjadi negatif 2. Maka didapatlah x yang pertama positif 2 dan x yang berikutnya adalah negatif 2. Nah, untuk penyelesaian yang B ini, kita harus cek dulu nilai x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 ini apakah sudah memenuhi syarat untuk menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen kita atau belum. Nah, kita cek terlebih dahulu dengan cara mensubstitusikan hasil yang sudah kita dapatkan tadi ke fx dan ke gx. Nah, pada soal kita
kita punya fx tadi kan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kemudian kita punya gx x kuadrat tambah 3x kurang 10. Oke, langsung saja kita cek. Kita cek terlebih dahulu ke fx. Fx sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kita substitusikan jawaban yang sudah kita dapatkan tadi ke nilai fx. Kita kebetulan tadi punya dua jawaban ya, 2 dan min 2. Kita substitusikan satu per satu. Kita substitusikan yang 2 terlebih dahulu ya. Berarti substitusikan 2. Oke. X kita ganti dengan angka 2. 2 kuadrat tambah 2. X-nya diganti lagi dengan 2. 2 kali 2 kurang 3. 2 kuadrat 4. Ditambah 2 kali 2 juga 4. 4 ditambah 4 jadinya 8. 8 kurang 3 adalah 5. Oke, berikutnya kita substitusikan negatif 2. Negatif 2 kita substitusi lagi ke x kuadrat tambah 2x kurang 3 ya. Berarti menjadi x kuadrat ganti jadi min 2 kuadrat ditambah 2 x-nya diganti lagi dengan min 2 kemudian dikurang 3. Oke, min 2 kuadrat hasilnya adalah 4. 2 kali min 2 menghasilkan min 4 kurang 3. Oke, kita kurangi 4 kurang 4 kan habis ya. Tinggal min 3. Oke, itu baru pengecekan terhadap fx-nya. Sekarang kita cek terhadap gx. Oke, di soal tadi kita punya gx-nya adalah x kuadrat tambah 3x kurang 10. Oke, kita salin di sini. Gx sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 10. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah substitusi 2 tadi ke dalam persamaan gx. Berarti x kuadrat 2 kuadrat tambah 3x berarti 3 kali 2 kurang 10. 2 kuadrat menjadi 4 tambah 3 kali 2 adalah 6 dikurang 10. 4 tambah 6 10. 10 kurang 10 hasilnya 0. Oke, kita substitusikan min 2. Substitusikan ke x kuadrat berarti menjadi min 2 kuadrat tambah 3x. X-nya adalah min 2 kurang 10. Oke, min 2 kuadrat berarti 4. 3 kali min 2 adalah min 6 ya. Kurang 10. Berarti jadinya min 12. Oke, telah selesai kita melakukan pengecekan. Kita perhatikan lagi syaratnya. Syaratnya tadi apa? Kita kembalikan ke slide sebelumnya, di mana fx dan gx-nya tidak boleh bernilai 0. Nah, kita perhatikan mana di antara pengecekan kita tadi yang hasilnya bernilai 0. Nah, kita lihat substitusi x sama dengan 2 yang pertama, yaitu kita dapatkan nilai 5. 5 ini kan betul tidak sama dengan 0? Ya, betul ya. Kemudian substitusi x sama dengan 2 berikutnya, nilainya adalah 0. Nah, ini adalah suatu masalah karena tadi syaratnya fx-nya atau gx-nya tidak boleh bernilai 0. Oke, berarti ini tidak memenuhi syarat. Apanya yang tidak memenuhi syarat? Yaitu x sama dengan 2 tadi. Yang ini, x sama dengan 2 ini tidak memenuhi syarat. Karena jika disubstitusikan ke fx atau ke gx, hasilnya salah satunya berupa 0. Maka 2 itu tidak memenuhi syarat. Sekarang kita cek lagi substitusi negatif 2 ya. Kita substitusi negatif 2 ke fx tadi. Hasilnya min 3. Oke, min 3 bukan 0 ya. Berarti selamat. Betul nih. Sekarang kita cek substitusi min 2 ke gx tadi. Menghasilkan min 12. Oke, min 12 itu adalah bukan 0. Berarti selamat juga. Nah, min 2 ini memenuhi syarat karena jika disubstitusikan ke fx maupun ke gx hasilnya tidak ada yang bernilai 0. Nah, berarti
antara X sama dengan 2 dengan X sama dengan min 2, yang memenuhi syarat adalah X sama dengan min 2. Karena jika disubstitusikan ke fx maupun ke gx, hasilnya tidak ada yang 0. Oke, sekarang kita lihat dari pengerjaan pertama kita, dari penyelesaian yang A, kemudian yang B. Maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 7 dan X sama dengan min 2. Sedangkan X sama dengan 2 tidak memenuhi tadi ya. Berarti kita buat dulu dari angka terkecil, min 2 dulu ya. Min 2 dan 7. Nah, dapatlah himpunan penyelesaiannya. Oke, apakah sudah bisa dipahami? Nah, jika bisa dipahami, kita akan lanjutkan ke bentuk persamaan eksponensial yang ke-6, bentuk ke-6 ya. Cuman, kita tidak akan bahas di pertemuan sekarang, kita akan bahas ke pertemuan berikutnya ya, karena mengingat durasi juga. Rencana awalnya sih memang mau dijelaskan di pertemuan ini juga, tapi karena mengingat waktu, kita jelaskan di pertemuan berikutnya saja, nggak apa-apa kan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe-nya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.